Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap ya di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang dampak-dampak dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman, jadi bukan sensasi. Kalau sensasi itu lebih cenderung ke rasa ya. Nah tetapi kalau dampak lebih cenderung ke hasil. Jadi kita itu mempunyai hasil yang lainnya ketika terkena asam lambung tidak normal gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran tentang apa sih hasilnya atau dampaknya ketika kita sering terkena gangguan asam lambung yang tidak normal. Nah makanya bagi teman-teman yang penasaran, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Minimal kalian tidak was-was, tidak gelisah karena kalian sudah cukup mengenal gitu teman-teman, dan ternyata dampaknya itu hanya dampak-dampak rumahan saja. Nah itu teman-teman, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian seperti biasa juga bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu teman-teman ya, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis sangat kebingungan sekali gitu teman-teman ya, dengan dampak atau hasil dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Karena ketika kalian sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, banyak sekali sensasi dan banyak sekali kita itu terkena serangan gangguan yang lainnya gitu teman-teman ya. Nah patut kalian ketahui teman-teman ya, untuk gangguan-gangguan yang lain itu ada dari dampak dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, atau misalkan dampak dari asam lambung saja gitu teman-teman, asam lambung tidak normal. Nah itu teman-teman, karena ketika asam lambung kita menjadi tidak normal itu ya bisa merembet kemana-mana teman-teman. Nah tetapi kalian gak usah khawatir teman-teman, jangan kalian mendengarkan kata asam lambung itu bisa merembet ke yang lain teman-teman, dan kalian menjadi cemas, was-was, gelisah teman-teman ya, takutnya masih terlalu besar gitu teman-teman ya. Untuk asam lambung yang tidak normal itu bisa berdampak ke yang lainnya teman-teman, tentu saja bisa teman-teman, tetapi itu dampaknya juga dampak-dampak rumahan teman-teman ya, tidak berbahaya kalau misalnya kalian itu berpikir wajar, berpikir dengan logika juga gitu teman-teman. Jadi jangan terlalu mengandalkan pemikiran-pemikiran yang terlalu jauh gitu teman-teman ya. Wah ini jangan-jangan asam lambung itu nanti bisa komplikasi dengan gangguan yang berbahaya, nanti dampaknya sangat berbahaya sekali. Tidak teman-teman, kalau misalnya kalian mengenali asam lambung itu, sebetulnya itu asam lambung itu adalah cairan asam yang ada di dalam tubuh kita sendiri teman-teman ya. Dan kalau misalkan asam lambung itu tidak normal, apakah ada dampak ke yang lainnya? Ada teman-teman ya, tetapi tidak terlalu besar. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah
Sekarang apa sih dampak-dampak ketika kita terkena gangguan asam lambung kemudian sering mengalami asam lambung tidak normal? Apakah dampak yang lainnya itu ada? Banyak teman-teman ya, sepengalaman saya banyak gitu teman-teman ya, tetapi tidak berbahaya juga gitu teman-teman ya. Contoh kecil saja. Ketika kalian sedang mengalami asam lambung tidak normal, dampaknya kalian sering kembung. Nah itu teman-teman, apakah untuk kembung itu berbahaya? Tidak juga teman-teman, dulu juga kalian mengalaminya, entah itu lagi kecil, entah itu lagi dewasa, atau sekarang sudah tua, pada mengalaminya. Nah itu teman-teman ya, jadi untuk asam lambung tidak normal itu, jangankan sekarang, saat kalian kena diagnosa sama dokter, ada asam lambung, katanya seperti itu. Sebelum diagnosa sama dokter ada asam lambung juga, kalian itu pernah mengalaminya dulu gitu teman-teman ya, kayak macam kembung, begah seperti itu, kalian dulu mengalaminya teman-teman ya. Nah itu merupakan dampak dari asam lambung tidak normal. Hasil asam lambung tidak normal bisa menyebabkan kembung. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika asam lambung tidak normal itu bisa menyebabkan gas di dalam lambung kita dan akhirnya kita terasa kembung. Kemudian selanjutnya itu sering sendawa gitu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis kemudian ketika mengalami sering sendawa gitu teman-teman ya, justru kalian itu jangan terlalu khawatir teman-teman ya. Sendawa itu merupakan respon tubuh kalian saat mengurangi kadar gas yang ada di dalam lambungnya. Nah itu teman-teman yang harus dikhawatirkan itu justru ketika kalian kembung, sendawanya sulit. Nah itu teman-teman, itu yang harus dikhawatirkan. Kenapa harus dikhawatirkan? Karena kembungnya akan terus mengganggu. Nah itu teman-teman ya. Tetapi berbahaya nggak? Tidak teman-teman ya. Nah itu makanya bagaimana sekarang kembungnya itu harus bisa dikeluarkan. Gasnya harus bisa dikeluarkan dengan cara seperti apa? Yang sederhana saja teman-teman ya, sering minum air hangat pelan-pelan minimal 8 gelas dalam sehari. Tujuannya biar sendawanya itu terpicu, kemudian kentutnya juga terpicu, karena dengan sendawa dan kentut itu bisa mengurangi kadar gas yang ada di dalam lambung kita. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi kalian nggak usah khawatir juga gitu teman-teman ya, jangan heran juga ketika kalian sering minum nih, sering minum ya, kemudian sering sendawa, sering kentut, tetapi kok kembungnya nggak hilang-hilang gitu teman-teman ya. Nah perlu kalian ketahui juga teman-teman ya, ketika sering kalian menangani sering minum, kemudian sering sendawa, sering kentut, tetapi kembungnya nggak hilang-hilang, patut kalian ketahui teman-teman ya, selama asam lambungnya itu tidak normal, belum normal-normal teman-teman ya, kembung itu kan selalu hadir teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika kalian ingin menangani kembungnya teman-teman, tangani juga asam lambungnya biar tetap netral gitu teman-teman, biar tetap stabil asam lambungnya, tidak terlalu tidak normal gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian untuk orang-orang yang terkena asam lambung dan arteritis psikosomatis juga, ketika kalian terkena asam lambung, dampak yang lainnya itu bisa ke ulu hati terasa sakit ya. Ulu hati terasa sakit, terasa mengganjal, terasa perih gitu teman-teman. Jadi ulu hati itu di bagian sini nih ya. Ulu hati itu sebetulnya esofagus ya, jadi pembatas antara kerongkongan kita sama lambungnya teman-teman, jadi kayak macam klep ya. Dan itu akan terasa sakit gitu teman-teman kalau seandainya asam lambungnya terus-terusan tidak normal gitu. Dampaknya bisa ke esofagus juga gitu teman-teman ya. Kalau bisa dipegang kayak macam begini itu kayak macam terasa sakit ya. Kemudian sering terasa mengganjal teman-teman ya. Nah itu, nah tetapi apakah berbahaya? Tidak juga teman-teman ya. Itu biasanya esofagus yang terasa sakit itu karena memang ada pembengkakan mungkin sedikit gitu teman-teman ya. Akibat apa? Ya akibat asam lambung yang nggak normal teman-teman ya. Bisa saja asam lambungnya sering naik gitu teman-teman ya, dan akhirnya esofagusnya itu terganggu gitu teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana sih Pak cara memulihkannya? Cukup dengan sering minum air hangat aja teman-teman. Tujuannya biar ketika asam lambung itu mengganggu bagian esofagus itu terbasuh terus oleh air minum teman-teman ya, air minum putih ya, hangat gitu teman-teman ya. Mari berpikir logika saja. Ketika asam lambungnya naik ke atas gitu teman-teman yang mengganggu area esofagus gitu teman-teman ya, itu nanti terbasuh lagi sama air hangat, naik lagi terbasuh lagi gitu teman-teman ya sama air hangat. Nah makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, cobalah untuk sering minum air hangat pelan-pelan minimal 8 gelas dalam sehari. Tujuannya ketika kalian terkena esofagusnya juga itu bisa terbantukan teman-teman. Dan bayangkan saja ketika nanti terus-terusan terbasuh sama air hangat gitu teman-teman, dan akhirnya nanti tidak terganggu lagi sama yang namanya asam lambung tidak normal, dan akhirnya nanti esofagusnya bisa bekerja dengan maksimal kembali teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk air minum itu sangat penting sekali teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian
Untuk dampak yang lainnya juga itu bisa mengakibatkan dada terasa panas gitu teman-teman ya. Itu memang ciri khas ya, ciri khas dari gangguan asam lambung ketika tidak normal itu bisa menyebabkan dada terasa panas juga. Kenapa dada bisa terasa panas seperti itu? Apa hubungannya dengan asam lambung? Yang namanya asam lambung itu sifatnya tajam teman-teman ya, kemudian asam gitu teman-teman, panas gitu teman-teman ya. Dan yang bisa menahan keasaman asam lambung itu cuman lambungnya saja teman-teman ya. Dan ketika kalau asam lambungnya itu keluar dari lambungnya sendiri gitu teman-teman, atau misalkan naik ke bagian atas karena esopagusnya juga tidak berfungsi dengan baik, akhirnya ke bagian kerongkongan, ke bagian tenggorokan gitu teman-teman, karena memang tenggorokannya ada di bagian dada, di dalam dada gitu teman-teman. Jadi saya rasa dada itu terasa panas teman-teman ya, padahal itu kerongkongan yang sedang terganggu. Nah itu teman-teman, jadi ketika sering naik ya asam lambungnya ke atas gitu teman-teman, itu bagian kerongkongan itu tidak bisa menahan keasamannya asam lambung, akhirnya ya terasa panas gitu teman-teman ya. Nah tetapi apakah berbahaya? Tidak juga teman-teman, karena tubuh kita itu mempunyai yang namanya sel kebaikan teman-teman, ada pertahanan tubuh di situ. Nah itu teman-teman ya, tugas kita hanya membantunya saja, membantu pertahanan tubuh kita itu biar bisa bekerja dengan maksimal. Caranya seperti apa? Kurangi asam lambung sering naik itu ke bagian tenggorokan gitu teman-teman. Caranya seperti apa? Tetap stabilkan asam lambungnya, jangan sampai tidak normal gitu teman-teman. Kemudian ketika sering naik ke bagian atas, bantu juga dengan apa? Dengan sering minum air hangat pelan-pelan. Tujuannya seperti apa? Seperti tadi di esofagus ya. Jadi ketika asam lambungnya sering naik, kemudian mengganggu bagian tenggorokan, terbasuhkan lagi sama air hangat pelan-pelan. Nah itu teman-teman, makanya untuk air mineral, untuk air hangat itu sangat bagus sekali ketika dikonsumsi pelan-pelan gitu teman-teman ya. Tujuannya untuk terus membantu membasuh bagian tubuh kita itu yang terlewati oleh asam lambungnya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi tips dari saya untuk air mineral itu sangat bagus sekali. Nah itu teman-teman, jadi selain bisa membantu mencegah asam lambungnya naik gitu teman-teman, jadi bisa membantu juga membasuh asam lambung ketika sudah naik. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian sensasi di selanjutnya itu yang lebih dominan itu kalau seandainya keseringan naik bagian tenggorokan gitu teman-teman, asam lambung itu bisa berdampak juga atau bisa menghasilkan juga batuk. Nah itu teman-teman ya, kadang ada orang yang terkena batuknya itu lama sekali sembuhnya ya. Batuknya itu terasa gatal gitu teman-teman, dan orang bilang itu ada orang-orang itu bisa bilang itu seperti ini teman-teman ya, batuk tahunan katanya itu. Kenapa bisa dikatakan batuk tahunan? Karena batuknya itu lama sembuhnya ya. Kalau batuk-batuk biasa mungkin dari virus influenza itu kita konsumsi obat selang 1 hari atau paling lama 2 minggu juga itu udah beres kan ya batuk. Nah tetapi ada kalanya batuknya itu tahunan ya, bisa lama gitu, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan batuknya itu nggak membaik. Nah sebetulnya itu bukan batuk tahunan teman-teman ya, tidak ada diagnosa dari dokter bahwa ada diagnosa dokter itu batuk tahunan, tidak ada sama sekali. Nah tetapi ini batuknya Pak tidak membaik nih, udah 1 bulan misalkan, kan seperti itu ya. Biasanya itu dihasilkan karena asam lambung sering naik ke bagian tenggorokan, ada ruam di bagian tenggorokan teman-teman ya, ada kikisan sedikit gitu teman-teman, dan kikisan sedikit itu perbaikannya itu membuat kita gatal teman-teman, dan akhirnya terus batuk seperti itu teman-teman ya. Nah itu, nah selama itu perbaikannya belum sempurna teman-teman ya, batuknya itu akan terus ya. Nah makanya ketika kalian sedang batuk yang begitu lama teman-teman ya, alangkah baiknya kalian bantu saja perbaikannya, biar nanti ketika ada perbaikan tidak terganggu juga dengan asam lambung sering naik. Nah itu teman-teman ya, caranya seperti apa? Dengan yang sederhana, kembali lagi sama air putih hangat pelan-pelan teman-teman ya. Jadi ketika ada perbaikan di bagian tenggorokan nih, jadi sebelum asam lambungnya naik ke atas, atau misalkan asam lambungnya sudah naik, sudah melewati bagian yang lukanya gitu teman-teman, biar cepat membaik, basuh lagi dengan air hangat gitu teman-teman ya. Nah makanya jangan pernah sepelekan itu yang namanya air hangat gitu teman-teman ya. Sering dan rajin dan konsisten menjalaninya teman-teman, sering minum air hangat pelan-pelan, nanti itu yang bagian lukanya itu terbantu ya. Jadi terbantu, terlindungi oleh air hangat kita teman-teman ya, sering dibasuh itu yang namanya asam lambung sering naik. Nah itu teman-teman, jadi perbaikannya terbantukan juga. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian untuk sensasi selanjutnya ya, ketika misalkan sering naik terus asam lambung gitu teman-teman ya, ada sensasi atau berdampak bisa ke tenggorokan juga teman-teman ya. Tenggorokan itu
terasanya itu sangat mengganjal sekali teman-teman ya, dan itu tidak nyaman ya, sangat tidak nyaman sekali. Kadang ketika kita ngomong aja itu sulit ya, ada rasa capek gitu teman-teman, ada rasa mengganjal di bagian tenggorokan. Kadang ketika mengkonsumsi apapun gitu itu untuk menelan saja sulit ya, tidak enak, tidak nyaman. Nah itu teman-teman, itu dikarenakan asam lambung sering naik gitu teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana caranya supaya cepat membaik lagi, biar cepat terbantukan pemulihannya teman-teman ya? Kembali lagi sama air hangat pelan-pelan teman-teman. Makanya di kolom komentar kalau kalian cermati itu, di bagian kolom komentar bahkan di video-video juga saya selalu bilang sering minum air hangat pelan-pelan, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang gitu teman-teman. Tujuannya memang untuk membantu seperti itu. Penjelasannya sudah saya katakan tadi ya, banyak sekali manfaatnya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian untuk selanjutnya ketika naik terus ke atas gitu ya teman-teman ya, asam lambungnya itu dampaknya bisa menjadi luka-luka juga di bagian bibir teman-teman ya. Itu karena memang panas dalam gitu teman-teman. Orang bilang kan, wah itu nih bibirnya nih luka-luka, berarti panas dalam dong katanya gitu. Nah kenapa bisa panas dalam? Kembali lagi, asam lambung yang tidak normal itu sering naik gitu teman-teman, bisa menyebabkan panas dalam. Kemudian ada mulut itu yang yang kena dampaknya teman-teman, sering panas, sering pahit, sering masam gitu teman-teman ya, bahkan sering sariawan juga. Nah itu teman-teman, jadi makanya suka ada luka-luka di bagian bibir, kemudian luka-luka di bagian lidah. Apalagi yang lebih dominan itu biasanya itu lidahnya itu serasa kelihatan putih. Nah itu teman-teman ya, nah itu dari panas dalam yang dikarenakan karena asam lambungnya tidak normal. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk dampak-dampak itu sangat banyak sekali teman-teman ya. Nah kemudian untuk selanjutnya itu dampak dari gangguan asam lambung yang tidak normal itu bisa mencret juga teman-teman ya. Kita ini BAB mencret, kalau orang sehat kan, nah BAB-nya jangan ditanya ya, murni, bentuknya bagus. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung yang tidak normal itu bisa menyebabkan mencret gitu teman-teman ya. Kenapa bisa mencret seperti itu? Ya karena asam lambung yang tidak normal itu bisa menyebabkan panas dalam. Dan ketika panas dalam, kita tahu sendirilah, jangankan untuk anak kecil, orang dewasa, bahkan orang tua juga ketika ada panas dalam pasti mencret teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian sekarang bagaimana Pak cara menangani panas dalamnya biar tidak mencret? Kembali lagi sama air minum teman-teman ya, air mineral putih hangat pelan-pelan itu diminum pelan-pelan itu sangat membantu sekali, sebab itu bisa membantu menurunkan panas dalam kita teman-teman ya. Kemudian ketika ada panas dalam, sering bantu juga dengan mengkonsumsi yang bisa menurunkan panas dalam. Contoh cincau, pepaya, kemudian rebusan labu siam. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana, karena untuk asam lambung itu sebetulnya sangat cukup sederhana sekali kalau misalnya kita memahaminya gitu teman-teman ya. Nah sekarang ketika asam lambungnya yang sering tidak normal itu teman-teman, kemudian ketika sering mengalami panas dalam, apakah bisa berdampak ke yang lainnya juga? Bisa teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu. Dampaknya apa sih kalau seandainya panas dalamnya terus-terusan? Kita itu pasti paling juga mengalami wasir. Nah itu teman-teman ya, itu dulu juga saya mengalami gitu. Ketika sering mengalami panas dalam itu kita itu sering mengalami wasir ya. Dan kemudian ketika wasirnya itu terus-terusan, kemudian panas dalamnya nggak henti-henti, terus-terusan panas dalam, nanti di bagian lubang dubur kita itu nanti ada kikisan sedikit ya. Ada ruam dulu, kemudian ada kikisan, ada ruam. Ketika BAB ya ruamnya itu terganggu dan akhirnya terkikis dan akhirnya berdarah. Nah itu teman-teman, makanya banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ketika BAB itu ada BAB yang berwarna darah, warnanya itu darah merah. Nah darah merah itu hanya bentuk luka atau misalkan ruam atau misalkan kikisan di bagian lubang dubur. Nah itu teman-teman, jangan terlalu khawatir teman-teman, nanti juga membaik dengan sendirinya. Kenapa bisa membaik dengan sendirinya? Karena kita itu mempunyai yang namanya itu sel pertahanan tubuh. Sel pertahanan tubuh itu dari mana hasilnya? Dari makanan-makanan yang penuh protein, entah itu protein hewani, entah itu protein nabati teman-teman ya. Nah makanya penuhi saja. Makanya untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis sangat diwajibkan sekali mengkonsumsi makanan-makanan yang penuh protein dan protein hewani dan protein nabati. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian Pak, kalau seandainya BAB yang harus dikhawatirkan itu apa sih sebetulnya gitu? Kalau seandainya pertanyaannya ke sana gitu teman-teman ya,
kalau misalkan ada luka di bagian usus, luka di bagian lambung gitu teman-teman, tandanya seperti apa? Itu tandanya kalau misalkan lukanya di bagian usus, ada pendarahan di bagian usus teman-teman ya, jadi BAB-nya itu bukan berwarna merah teman-teman ya, tetapi warnanya itu hitam, kecoklat-coklatan teman-teman ya, karena yang namanya darah ketika di dalam usus gitu teman-teman terpendam agak lama gitu teman-teman, ketika keluar itu warnanya sudah tidak merah lagi teman-teman ya, warnanya coklat kehitam-hitaman. Nah itu teman-teman, dan bentuk BAB-nya juga itu mencretnya itu agak mengental. Nah itu teman-teman, nah ketika kalian mempunyai hal seperti itu, alangkah baiknya kalian periksakan ke dokter teman-teman, karena itu butuh penanganan yang khusus. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah, tetapi apakah berbahaya? Tidak juga teman-teman. Kenapa saya sarankan ke dokter? Karena di dokter itu nanti kalian dikasih antibiotik lah, kemudian dikasih dan sebagainya gitu teman-teman ya. Tetapi untuk yang lain-lain kalian nggak usah khawatir teman-teman ya, karena untuk dampak-dampak dari gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis itu dampak-dampaknya rumahan ya, dampak-dampak rumahan sering kita alami dulu juga, cuman kitanya tidak menyadarinya. Nah itu teman-teman, kayak macam kembung dulu pernah kalian mengalaminya gitu teman-teman, dada terasa panas dulu juga kalian mengalaminya. Dulu itu kalian berpikirnya itu waduh ini nih mau batuk nih, kan seperti itu ya, padahal itu asam lambung sering naik. Nah itu teman-teman, kemudian ada terasa apa ya, di luka-luka di bagian bibir kalian tidak apa-apa, kalian berpikirnya dulu jernih gitu teman-teman ya, oh ini dari panas dalam sehingga ada luka. Itu teman-teman, nah sekarang kalian saat terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, karena kalian itu terkena mentalnya, gangguan-gangguan rumahan itu kalian menjadi cemas ya, cemas, was-was, gelisah. Nah itu teman-teman, itu yang salah di dalam diri kalian. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi tip buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, ketika ingin menangani segala sesuatu dari asam lambung, itu kalian harus kenali dulu penyebabnya apa gitu teman-teman, biar kalian itu nanti tidak berpikir kemana-mana gitu teman-teman. Ada mencret, waduh jangan-jangan ini perut saya udah hancur bagian dalamnya, wah ini ada darahnya, jangan-jangan ini bagian perut saya udah hancur, udah terbelah-belah. Selalu saja seperti waduh ini perut saya udah bocor, ada darahnya di BAB, padahal bukan seperti itu. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran dampak-dampak dari asam lambung yang tidak normal gitu teman-teman ya. Itu memang sepengalaman saya memang cuman segitu teman-teman ya. Nanti di next videonya atau di video selanjutnya saya akan share juga video tentang dampak-dampak dari psikis kita yang terganggu, dari mental kita yang terganggu teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang belum subscribe kemudian belum tekan juga tombol loncengnya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu kemudian tekan juga tombol loncengnya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Nah itu teman-teman ya, di video selanjutnya saya akan share video tentang dampak-dampak psikis kita yang terganggu gitu teman-teman. Nah, makanya tetap ikuti channel Abdul Rohman. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis. Kemudian seperti biasa ya, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya semuanya tentang keadaan kalian yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.